Halo, selamat berjumpa dalam pertemuan yang ke-10 ini, lanjutan dari yang ke-9. Baiklah, saya mulai saja, yaitu dengan prosedur berlabuh jangkar di perairan dalam maupun dangkal. Yang dangkal sudah, ini perairan yang dalam. Ya, berlabuh jangkar di laut yang dalam, ya. Yang saya maksud laut dalam yaitu dalamnya lebih dari 100 meter, ya. Oleh karena itu jangan melego jangkar langsung dari remnya, ya. Jangan melepas dari rem, mungkin akan menggelincir sampai ujung rantai yang kemungkinan nanti akan putus dan hilang jangkar dan rantainya. Makanya sebaiknya di area menggunakan mesin jangkar. Ya, harus jangkar lebih dahulu dengan mesin jangkar sesuai ke dalam laut. Ya, paling tidak jangkar gantung 1 meter di atas dasar laut. Ya, sambil mencari tempat berlabuh, kira-kira begitu. Ini nanti di dalam praktek jadi skenario untuk berlabuh jangkar di laut yang dalam. Ya, kira-kira gitu. Nanti akan saya praktekkan di dalam praktek simulator. Setelah posisi yang direncanakan tercapai, ini kalau memang mau dilego area dikopling, tapi sebaiknya saya tidak menganjurkan seperti ini. Area terus jangkar tetap menggunakan mesin apabila laut lebih dalam dari 100 meter. Ya, jangan dilego jangkar. Yang lego ini harusnya tidak dilakukan. Jadi area terus menggunakan mesin jangkar. Ya, area rantai jangkar 3 atau 2 kali dalamnya laut. Kalau 3 kali ya tidak mungkin, kemungkinan 2 kali. Kalau dalam lautnya 120 meter ya lego lah, area lah 10 segel nanti, sampai 10 segel. Kira-kira demikian. Ya, perlu Anda ketahui bahwa 1 segelnya itu panjangnya 2,6 meter. Jadi tinggal ngalikan dengan kalkulator lah, tergantung dalamnya laut itu berapa. Ya, selanjutnya sama dengan prosedur lego jangkar biasanya, ya. Catat di logbook, ambil posisi, ya, kira-kira demikian. Nah, ini contohnya. Kapal sudah tiba di tempat berlabuh, jangkar di area kurang lebih 5 segel. Ini dalamnya laut 150, ya. Terus di area lagi sampai kurang lebih 6 segel dengan mesin jangkar, ya. Tiba di posisi yang sudah ditentukan, ya, kapal area sampai 10 segel dan mesin digerakkan mundur. Ya, menggunakan mesin mundur. Ya, sampai rantai jangkar kencang, stop mesin. Ya, kalau sudah selek berarti jangkar sudah makan. Oleh karena itu bisa finish engine, ambil posisi dan tulis di logbook. Inilah berlabuh jangkar di laut yang dalam dan nanti akan dipraktekkan di simulator. Ya, selamat mencoba di simulator nantinya. Berikutnya ini ini belum, ya, ini masuk dok dulu. Ya, kapal memutar di alur sempit, bukan masuk dok, maksud saya memutar kapal di alur sempit. Ya, ini contohnya. Kapal tiba, ya, ikut arus, ya, baru kapal bergerak maju, kemudian cikar kanan, kapal belok kanan, stop mesin, lego jangkar, ya, mesin digerakkan mundur sambil menghibop jangkar, ya, hibop jangkarnya, ya, sampai naik, kapal menghadap berlawan dengan ketika tiba, mesin digerakkan maju setengah, ya, maju penuh, ya, sehingga
sampai kembali ke tempat semula, kemana kapal yang diinginkan oleh nakoda. Ya, ini memutar kapal dengan menggunakan satu mesin untuk kapal mesin tunggal. Ya, selamat mencoba. Berikutnya memutar kapal dengan kapal baling-baling ganda. Ini contohnya, kapal ini baling-baling ganda, maju, ya, kemudi kanan, ya, kapal mutar kanan, stop mesin kanan, tinggal jalan mesin yang kiri, maka kapal mutar. Ya, apalagi ditambah dengan mesin kanan digerakkan mundur, kapal akan mutar di tempat. Ya, akan mutar di tempat. Ya, stop mesin yang kanan, ya, maka kapal akan menghadap sesuai dengan yang diinginkan, dan mesin kanan digerakkan maju sama dengan mesin kiri, maju pelan, maju setengah, kemudian maju penuh. Ya, maju penuh menuju ke tempat kemana kapal akan berlabuh atau mungkin sandar. Ya, kira-kira demikian. Selanjutnya melepas rantai yang kusut. Ini sangat ironis. Tentunya kejadian yang demikian ini jarang terjadi. Ya, saya sendiri selama bertugas sebagai nakoda di kapal, ya tidak pernah mengalami seperti ini. Cuma ini dalam suatu teori yang saya kutip dari suatu buku. Ya, ini gambarnya. Jadi caranya apa? Caranya ya diikat dengan wire, ditarik ke atas, baru segelnya dibuka, baru kusutnya dibuka, ya, dari atas. Sudah lepas baru disambung kembali jangkarnya, ya, sesuai semula. Ya, ini contohnya diikat pakai wire, ditarik ke atas, sesudah dilepas baru kusutnya dilepas, nanti dilepas dengan diputar-putar, ya, diputar, selepas demikian rupa jangkar kiri dan kanan pisah, baru disambung kembali, ya, disambung dengan yang ini contoh yang kiri, disambung lagi ke jangkar yang kiri, ya, setelah dilepas segelnya. Ini kira-kira demikian cara melepas jangkar yang kusut, ya, kira-kira demikian. Selanjutnya masuk dok. Ya, jadi ketika kapal akan masuk dok, informasikan ke pihak dok ukuran panjang lebar drap saat masuk dok, atau drapnya sesuai yang diminta oleh pihak dok. Atur trim sedemikian rupa sedapat mungkin even keel. Ya, atur drap kapal sesuai permintaan pihak dok. Jangan drapnya masih dalam, ya, ya tentunya tidak demikian. Kapal dok sudah kosong, hanya permainan air balas. Ya, atur juga walaupun kapal even keel, bending moment dan shear-nya aman, tidak melebihi batas. Berapa displacement kapal saat masuk, informasikan kepada pihak dok supaya tahu kemampuan dok itu menahan kapal dengan bobot berapa ton, ya, dengan displacement berapa ton. Berapa air balas yang akan dibuang di atas dok, ya, berapa kiloliter atau berapa ton. Kalau kapal tanker harus ada sertifikat gas spray yang disahkan oleh pihak penguasa, misalkan sah bandar. Ya, nanti jangan pula kapal tidak ada gas spray, tidak ada sertifikat gas spray, masih banyak minyak naik dok, akhirnya terjadi kebakaran di atas dok. Tidak ada kotoran di dek, semua kotoran bekas slot remover atau kotoran dari dalam tangki sudah dibuang ke darat oleh pihak ketiga. Ya, kalau kapal tidak mempunyai vakum kloset, ya jangan buang air di atas kapal. Ya, tentunya dari pihak dok menyediakan kloset untuk para kru kapal. Ya, jadi tidak boleh membuang air atau buang air kecil atau air besar di atas dok kalau tidak memiliki vakum kloset.
Kalau memiliki vakum closet tidak ada masalah. Siapkan kabel, sambungan kabel. Ini mesinnya electrician atau pihak engine department yang nyambung kabel dari darat ke kapal. Siapkan tempat buang sampah organik dan anorganik. Jangan buang sampah di atas dok. Instruksikan kepada pihak dok setiap memulai kerja, lakukan pengecekan di dalam tangki. Jangan sampai tangki ada gas, demikian rupa saat mulai pengelasan ada peledakan. Jika kandungan flammable, adakan gas berulang sehingga nanti hasilnya memenuhi syarat untuk mengadakan pengelasan ya, dengan digunakan gas tester ya. Nanti menggunakan pengetesan gas, ada alatnya untuk mengetes ya, gas detektor, kira-kira demikian. Selanjutnya untuk naik turun kapal ya, pasang tangga yang aman, pasang jaring di bawahnya ya. Ini adalah suatu aturan, kira-kira demikian. Berikutnya masuk dok ya. Ini dibantu dengan satu tugboat, ini yang ini masuk dok, tali dipindah ke depan ya, di bob, kapal maju, tali dipindah ya, maju sampai tali sini di bob, kapal maju, pindah tali sini, kapal maju, dipindah tali ke depan lagi, di bob, kapal maju. Jadi tidak menggunakan mesin kapal ya. Di bob ya, di pojokan ini ada fender atau tabrak karet untuk mencegah terjadinya kerusakan lambung kapal ya. Di bob ya, demikian rupa sampai akhirnya kapal masuk ya. Kapal masuk, tugboat dilepas, penutup dipasang ya, sudah tutup, baru dipompa, kapal duduk di atas dok dan mulai mengerjakan pengelasan dan sebagainya, kira-kira demikian. Nah, masuk dok di pompa, mulai pengelasan ya tadi. Selanjutnya masuk dok dibantu dua tugboat depan dan belakang ya, ditarik, demikian rupa tugboat pun ikut masuk ke dalam dok ya. Masuk, sudah di dalam, tugboat keluar ya, tali dikirim ke kiri kanan dok, tugboatnya keluar, tali sudah cukup semua, kapal sudah duduk di bantalan ya, sudah di posisinya, orang dok yang menentukan, kemudian ditutup pintunya dan dipompa airnya ya. Kapal sudah masuk di dalam dok, boleh mulai pengerjaan perbaikan di atas kapal dengan las mengelas dan sebagainya ya. Ini dimulai. Selamat belajar ya, saya stop sampai di sini untuk pertemuan ke-10. Sampai jumpa nanti di pertemuan yang ke-11, kira-kira demikian ya.